Kita perhatikan kembali dalam Kolose 1 nih ayat 15 sampai 18. Kalau mau dilihat di sini ada pengulangan kata yang aku lihat gitu loh di dalam ayat 15 dan di ayat 18. Pengulangannya itu yang sulung dan lebih utama. Walaupun tuh maksudnya Paulus di ayat 15 sama di ayat 18 itu berbeda. Kalau ayat 15 ini bukan berkata bahwa Kristus itu adalah yang pertama dari ciptaan. Ataupun Paulus di sini tidak menekankan bahwa Kristus itu adalah ciptaan. Nah, ayat 15 ini sekali lagi dia itu bukan berbicara mengenai urutan gitu ya. Kita jangan salah memahami karena mungkin secara bahasa Indonesia kan kita bacanya si sulung gitu. Ditambah kata-kata lebih utama dari segala yang diciptakan. Padahal Kristus itu kan Allah. Jadi bukan ciptaan gitu. Nah, sebenarnya sulung ini berbicara mengenai kedudukan atau posisi. Coba ya kita lihat nih dari Keluaran 4 ayat 22, Yeremia 31 ayat 9, Mazmur 89 ayat 28. Sebenarnya aku menitik beratkan kepada perkataan anak sulung gitu loh. Kalau di dalam Keluaran 4 ayat 22 ini kan anakku yang sulung. Padahal itu Israel bukan bangsa pertama di dunia. Tapi Allah memilih Israel sebagai umat perjanjian. Terus di dalam Yeremia 31 tadi ayat 9, Tuhan menyebut Efraim itu sebagai anak sulung. Padahal Efraim itu bukan anak pertama. Ya secara biologisnya. Tahu kan ya, yaitu Manasye gitu. Jadi Efraim ini diangkat untuk posisi yang sulung gitu. Terus di Mazmur ini firman Tuhan tuh bilang, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung gitu. Nah tapi kan Daud bukan anak sulung Isai kan, dia itu anak bungsu. Ini terlihat sekali bahwa secara kenyataannya literally bukan sulung gitu. Nah Paulus ini kan dia dari bangsa Yahudi ya, budaya Yahudi itu kalau anak sulung itu kan paling istilahnya tinggi kedudukannya. Ya samalah kayak di Indonesia sedikit banyak kalau tradisi anak sulung itu di beberapa suku di bangsa kita itu memiliki hak sulungan. Terus kemudian dia juga mewakilkan keluarganya, punya otoritas gitu. Misalkan kalau bapaknya nggak ada, dia bisa berbicara langsung atas nama keluarga. Punya otoritas dan punya tanggung jawab besar sebagai yang sulung. Biasanya kan mungkin di suku-suku lain mereka menginginkan anak sulungnya itu laki-laki. Karena sepertinya sesuatu yang ideal untuk menerima pertama hak kesulungan, terus otoritas, sama punya tanggung jawab.